Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 7-16 yang berkata demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan, lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada gegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sepanjang manusia berada di bumi, sepanjang itu juga manusia tidak terlepas dari masalah dan beban hidup, termasuk orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Hanya orang yang sudah mati yang tidak tahu dengan masalah dan beban hidup ini. Namun demikian, bagi mereka yang mati di luar Tuhan, juga menunggu penghukuman baginya. Saya percaya setiap kita memiliki berbagai macam masalah dan beban hidup. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi masalah dan beban hidup ini? Ketika kita ada dalam masalah dan beban berat, apakah kita menghadapinya dengan putus asa, berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, dan bahkan ketika kita dalam masalah dan beban hidup, pertanyaannya, kepada siapakah kita berharap? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Dalam ayat pembacaan kita telah membaca dan mendengar
bahwa konteks teks ini Daud berada dalam bahaya. Bahaya yang dimaksudkan di sini adalah masalah atau beban hidupnya. Bagaimana Daud menghadapi dan melewati bahaya yang menantang hidupnya? Jawabannya adalah berharap pada Tuhan. Jadi, tema perenungan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah berharap kepada Tuhan. Berharap berasal dari kata harap yang berarti mohon atau minta. Sedangkan berharap berarti berkeinginan supaya terjadi atau meminta supaya. Berharaplah adalah bentuk perintah atau ajakan. Kalau kita membaca teks Mazmur pasal 31 secara keseluruhan, sesungguhnya Daud sedang berada dalam masalah hidup yang begitu berat yang membahayakan hidupnya. Bahaya yang membahayakan hidupnya adalah ancaman dari musuh-musuhnya yang mengintai nyawanya dengan segala tipu daya. Dalam kondisi seperti ini, Daud berserah kepada Tuhan dalam doa. Daud berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari segala jerat musuh. Tentu doa yang dinaikkan Daud membutuhkan proses waktu. Doanya bisa saja tidak langsung didengarkan oleh Tuhan, sehingga dalam teks yang kita baca, dalam Mazmur pasal 31, ayat 8-17, Daud berharap kepada Tuhan. Ada 3 sikap Daud untuk berharap kepada Tuhan atau menantikan Tuhan. Yang pertama, Daud yakin bahwa Tuhan peduli pada masalah dan beban hidupnya. Walau Daud dalam bahaya, tetapi ia bersorak kepada Tuhan dan bahkan bersuka cita karena Tuhan. Mengapa Daud bersorak dan bersuka cita kepada Tuhan? Karena Daud tahu bahwa Tuhan memperhatikannya, melepaskannya dari bahaya karena musuh, dan bahkan ia tahu bahwa Tuhan pasti menegakkannya. Ketika Daud mengetahui hal ini, ia mengakui kelemahannya. Yang kedua, Daud mengakui kelemahannya bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa Tuhan. Sehingga dengan demikian, Daud meminta belas kasihan Tuhan agar ia terbebas dari rasa sakit hati, duka yang dalam, dari amnesia, dan juga rencana orang yang merencanakan kecelakaan baginya. Yang ketiga, Daud tidak menyangkal Tuhan. Ketika Tuhan telah peduli melepaskan dan menegakkan Daud, dan bahkan Tuhan menyelesaikan masalahnya, Daud tidak mau menyangkal Tuhan, sehingga Daud berkata, "Engkaulah Allahku." Daud tidak membusungkan dada, karena dia telah terlepas dari masalah beban hidupnya, namun ia mengakui bahwa ia bisa terlepas dari masalah dan beban karena anugerah Tuhan semata. Wujud bahwa Daud tidak menyangkal Tuhan, ia memohon agar wajah Tuhan bercahaya atasnya dan menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apapun persoalan dan beban hidup kita saat ini, firman Tuhan memerintahkan atau mengajak kita untuk berharaplah pada Tuhan. Mungkin saat ini ada yang bermasalah di dalam rumah tangganya, persoalan studi, persoalan usaha dan pekerjaan, persoalan dosa yang susah untuk dilepaskan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah musuh-musuh kita yang mengintai kita untuk menentang Allah dan bisa membuat hidup kita rusak. Untuk mengatasi masalah ini, mari belajar dari Daud, yaitu berharaplah pada Tuhan. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan peduli pada masalah kita. Tuhan lebih besar dari masalah dan beban kita. Yesus Kristus saja yang adalah anak tunggal Allah, ia relakan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk memperhatikan kita, melepaskan dan menegakkan kita untuk mengatasi dan melewati setiap masalah kita. Yang kita lakukan adalah bersorak dan bersuka cita di dalam Tuhan,
agar kita terlepas dari depresi dan keputusasaan. Mari kita menantikan pertolongan Tuhan, karena orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Yang kedua, jangan berlaku sombong dengan berpikir bahwa kita sanggup mengatasi masalah dan beban kita, sehingga kita berpikir kita tidak memerlukan Tuhan. Ketika seseorang tidak mengakui kelemahannya, ia telah membuka pintu baginya untuk menjadi sombong, sehingga endingnya kita sering sakit hati karena seolah tidak ada jalan keluar pada masalah kita. Kita mengalami duka yang dalam, bahkan ada yang kadang lupa diri bahwa ia berasal dari debu dan terbatas. Dalam setiap persoalan kita harus meminta belas kasihan dari Tuhan, seperti Daud. Ketika kita mengakui kelemahan kita, bahwa kita tidak sanggup mengatasi masalah kita, di saat itu, pintu pertolongan dari Tuhan akan terbuka bagi kita. Yang ketiga, ketika memperoleh berkat dalam hidup ini, jangan menyangkal Tuhan. Terkadang, ada orang yang tidak mengakui bahwa karena Tuhanlah ia diberkati, sehingga ia lupa menyembah Tuhan, lupa melayani Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bisa saja ada yang meninggalkan Yesus ketika ia berada di atas angin. Namun Daud memberikan contoh kepada kita. Ketika ia melewati masalah dan beban hidupnya, ia mengakui Allah dengan mengatakan, "Engkaulah Allahku." Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah yang datang dalam hidup kita adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat kita menanjak naik pada tangga kehidupan berikutnya dan yang lebih baik. Seorang pujangga pernah berkata, harapan bisa membuat manusia bangun pagi dengan senyuman. Harapan bisa membuat air mata yang tadinya mengucur deras berganti dengan senyuman. Yakinlah bahwa hari esok akan lebih baik. Tuhan tidak akan membuat malu orang yang berharap kepadanya. Dan mari kita berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Dari perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita belajar satu kebenaran yang sangat penting. Hidup ini memang tidak pernah lepas dari masalah, beban, dan pergumulan hidup. Namun, kepada siapa kita akan berharap di tengah semuanya ini? Jawabannya jelas, berharaplah kepada Tuhan. Kita belajar dari Daud, bagaimana ia tetap percaya, tetap rendah hati, dan tidak menyangkal Tuhan, meski hidupnya dikelilingi ancaman. 3 sikap Daud patut kita teladani. Yang pertama, yakin bahwa Tuhan peduli pada masalah hidup kita. Yang kedua, mengakui kelemahan diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak menyangkal Tuhan saat menerima pertolongan dan berkat, melainkan tetap memuliakan Tuhan. Ingatlah, tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Bahkan dalam kelamnya malam, Tuhan tetap memegang tangan kita. Dia peduli, Dia memperhatikan, dan Dia tidak pernah terlambat menolong. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami.
Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, karena kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, karena Engkau mengingatkan kami melalui kehidupan Daud, bahwa di tengah badai dan ancaman, pengharapan kami tidak boleh beralih daripada-Mu. Engkau tahu setiap persoalan kami, beban hidup yang terasa berat, ketakutan, kelemahan, dan mungkin keputusasaan yang kadang menyelinap dalam hati kami. Tetapi malam ini kami mau belajar seperti Daud. Kami mau percaya bahwa Engkau peduli, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau sanggup melepaskan kami dari setiap kesesakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.